Iya, Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya keadaan kita baik dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata, Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, firman ini berkata, Ibrani 3 ayat 12, waspadalah. Yang namanya waspada itu artinya hati-hati, berjaga-jaga. Ya, waspada. Hati-hati dan berjaga-jaga, ya saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat ini berkata waspada, ya. Memang kita ini mengaku sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi ya kita harus waspada supaya jangan ada nanti salah satu dari kita ya yang sudah setia mengikut Tuhan, setia mendengarkan firman, setia ya ikut mesbah syukur, setia ikut mesbah doa. Tapi tiba-tiba hatinya berubah menjadi jahat dan tidak percaya lagi kepada Allah, bahkan murtad dari Allah yang hidup. Ya, jadi bukan ini orang yang tidak percaya, tetapi orang yang sudah percaya. Namanya murtad, berarti dulu dia pernah percaya, lalu dia nggak percaya, itu murtad. Nah, apakah seorang murtad itu ya ditandai dengan dia pindah agama? Tentu tidak. Ada orang-orang yang masih mengaku Kristen, masih ke gereja, bahkan masih melayani, tapi sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena itu hatinya menjadi jahat. Jadi kalau kita berbicara tentang kemurtatan, itu bukan hanya bicara murtad tentang dia pindah agama. No, tapi kemurtatan di sini adalah orang yang masih mengaku Kristen, yang masih ya mengaku percaya Yesus, tetapi sesungguhnya hatinya sudah menjadi jahat dan dia sudah tidak lagi percaya. Ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan. Banyak, ada masalah ekonomi, karena sakit penyakit mungkin. Ya, dia berpikir saya ini sudah lama menunggu kesembuhan tapi nggak sembuh-sembuh. Saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya kecewa kepada Tuhan. Firman ini berkata, waspadalah. Supaya jangan ada di antara kita yang terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, hati-hati, sekali lagi, murtad bukan berarti pindah agama. Masih mengaku percaya Yesus tetapi sesungguhnya hatinya murtad. Gak percaya lagi pada janji Tuhan, gak percaya lagi bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Makanya sering kita ketemu ada orang gitu ya. Dia dulu pelayanan, dia dulu ya rajin, dia dulu bahkan hafal ayat. Tapi karena tekanan hidup, karena himpitan persoalan ekonomi, sakit penyakit, kita ketemu, kita ngomong Tuhan, udah gak usah bicara Tuhan-Tuhanan. Ya, tapi masih Kristen saudara, tapi orang ini sudah murtad. Ayat ini berkata hati-hati saudara ya. Ayat 13, karena itu dikatakan di sini ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari,
selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, bagaimana cara kita menjaga agar ya orang-orang di sekeliling kita, mungkin anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, ya supaya mereka tidak murtad dan menjauh dari Tuhan. Dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini. Artinya apa? Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita akan menemui yang dikatakan hari ini. Kita bangun pagi hari ini, kita bilang hari ini. Nah, selama kita masih bisa melihat matahari dan itu disebut hari ini, nasihati, firman Tuhan bilang, nasihati seorang akan yang lain. Supaya hatinya itu enggak murtad, nasihati anakmu, nasihati istrimu, nasihati suamimu, nasihati orang tuamu. Menasihati itu bukan menggurui, saudara. Kalau kita diingatkan untuk percaya pada Tuhan, kalau kita diingatkan firman, makanya orang tua juga jangan sombong ketika anaknya berkata, "Ma, ingat Tuhan." Gak usah ajari ya mama soal ingat-ingat Tuhan. Kamu belum lahir, mama sudah Kristen. Nah, ya suami juga kalau dinasehati istri, ya gak usah marah berkata, "Aku ini udah tahu. Ya, kamu perempuan gak perlu menasehati aku laki-laki." Ya, buang segala kesombongan karena kita ini semua butuh Tuhan. Kita membutuhkan nasihat, apalagi ya nasihat itu tentunya harus firman. Bukan nasihat yang datang karena akal kita sendiri, bukan nasihat yang datang dari kepintaran kita sendiri, tetapi setiap yang kita nasihatin itu di dalamnya harus ada firman. Nasihati anakmu dengan firman. Nasihati orang tuamu dengan firman, nasihati suamimu dengan firman, nasihati istrimu dengan firman. Karena nasihat yang benar itu hanya firman Tuhan, gak ada yang lain. Ya, jangan memakai nasihat oleh kata-kata bijak orang lain atau apapun. Pakailah firman Tuhan. Ya, kalau anakmu nakal, katakan pada anakmu, ingat Tuhan nak. Ya, hidupmu itu dalam tangan Tuhan. Masa depanmu itu dalam tangan Tuhan. Karena itu engkau harus hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Itu kan nasihat firman, saudara. Kita belajar hari ini ya. Berjaga-jaga, waspada supaya jangan ada orang yang murtad hatinya menjadi jahat dan tidak percaya. Selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa itu punya tipu daya. Waktu dia berkata, ngapain kamu percaya Tuhan? Buktinya kamu gak sembuh-sembuh. Itu namanya tipu daya dosa. Ngapain kamu melayani Tuhan? Buktinya keuanganmu aja gak pernah cukup. Itu tipu daya dosa. Kalau dibiarkan tidak ada yang menasehati, maka itu akan menjadi hatinya tegar. Gak mau lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, ya kita butuh saling menasehati. Selama masih dikatakan hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang hatinya menjadi tegar karena dosa. Ingat, dosa itu punya tipu daya. Tipu dayanya apa? Dia memutarbalikkan firman. Ngapain kamu percaya Tuhan? Buktinya kamu gak sembuh-sembuh. Ya, kita berdoa saudara agar hati kita kuat. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, kita ini semua telah menerima bagian dalam Kristus, dalam kerajaannya, di dalam kekekalannya. Ya, kita telah menerima bagian di dalam Kristus, asal ada asalnya. Ya, jangan cuma berpikir atau beriman, aku pasti masuk surga. Ayat ini berkata kita telah menerima bagian dalam Kristus Yesus, asalkan ya asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya berpegang teguh terus pada keyakinan iman. Jangan mau digoyahkan, jangan mau dimurtadkan saudara.
Walaupun iblis datang menuduh kamu gak sembuh-sembuh, di mana Tuhanmu perkatakan, sekalipun aku tidak sembuh, aku tetap mempercaya Tuhan. Malah bisa jadi Tuhan menyembuhkan engkau. Ya, kalau iblis datang, di mana Tuhanmu, buktinya kamu miskin terus. Perkatakan, sekalipun aku miskin, aku mau tetap percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Jangan kalah saudara, supaya engkau tidak murtad. Tipu daya dosa membuat orang murtad ketika orang main-main dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan. Awalnya hanya SMS, hanya goda-goda. Nanti hatinya akhirnya menjadi tegar karena dosa. Lalu jatuh di dalam persinahan. Dan hati-hati saudara, jangan biarkan keyakinan imanmu kepada Tuhan itu lepas. Sebab orang yang percaya pada Tuhan, dia akan menghormati Tuhan dan akan melihat segala janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Tetaplah percaya. Sekalipun kita belum melihat, jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang setia. Mari kita akan renungkan firman ini saudara, ya, jangan biarkan kemenanganmu gagal, tapi teruslah berjuang sampai engkau memperoleh kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Kita mau merenungkan firman ini bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau bilang kami gak mau murtad, tapi kami mau Tuhan memperoleh bagian di dalam kerajaan Kristus. Mari kita teduhkan hati di dalam Dia. Mari kita mau datang kepada Tuhan saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami percaya kerajaanmu itu adalah bagian dalam hidup kami. Karena itu kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari katakan pada Tuhan saudara, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan, Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang beroleh bagian di dalam kerajaan Kristus. Asalkan kami tetap teguh berpegang sampai pada akhirnya. Kami tidak ingin gagal di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tidak ada satupun masalah yang dapat membuat kami murtad dan berkata bahwa Tuhan itu tidak menolong. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kami mau berkata, sekalipun saat ini mungkin kami susah, kami menderita, kami miskin, kami sakit,
Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, mampukan kami terus berjuang di hari-hari ini, untuk kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari yang terakhir. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap mereka yang membutuhkan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan-Mu Bapa. Yang membutuhkan topangan Tuhan, Engkau menopang Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan sanggup. Berkati setiap mereka yang terus setia bangun pada pagi hari, mencari wajah-Mu di mezbah syukur. Melimpah anugerah-Mu atas kehidupan setiap kami. Melimpah kekuatan-Mu Tuhan. Yang sedang adalah masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang ada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan juga mampukan, topang Tuhan senantiasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, bertambahnya dewasa umur jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri kami. Tuhan yang menopang kami. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong agar diberikan kelegaan dan kekuatan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jagai bangsa ini. Berkati yang bekerja, sekolah, kuliah, dimanapun berada Tuhan menyertai, dan apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil. Tuntun kami dalam anugerah-Mu, dalam kekudusan-Mu ya Bapa, agar hidup kami berkenan dan menang hingga pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.